sawit mengharuskan setiap petani peserta untuk belajar bagaimana proses budidaya kelapa sawit dengan benar. Karena menanam kelapa sawit yang unggul bukan hanya sekedar memanen buah. Perkebunan kelapa sawit modern tidak sesederhana itu. Tanaman kelapa sawit akan mulai memproduksi 3-4 tahun setelah ditanam di lapangan. Selama masa belum menghasilkan, kita harus terus bekerja keras hingga masa panen tiba. Tanpa ada panen, tidak satu buah pun menghasilkan uang. Yang pertama adalah biaya pembersihan lahan dan pembuatan jalan. Pada awalnya, petani harus membayar pekerja atau kontraktor untuk membersihkan lahan, calon perkebunan dari semua tumbuhan yang ada, dan membuat jalan ke kebun sebagaimana diperlukan. Yang kedua, biaya pembelian benih unggul, pembibitan, dan pupuk. Kemudian petani harus membeli benih unggul, melakukan pembibitan, dan membeli pupuk. Walaupun tanaman kelapa sawit itu telah dipupuk, namun selama tanaman masih muda, tetap harus menunggu sampai masa panen tiba. Yang ketiga, biaya perawatan tanaman dan biaya pemupukan. Petani harus membayar pekerja untuk melakukan perawatan tanaman dan membeli pupuk selama 3 tahun pada masa belum menghasilkan. Tumbuhan pengganggu atau gulma tidak diperkenankan tumbuh di areal perkebunan kelapa sawit, dan tanaman harus dilindungi dari gangguan hama seperti tikus dan hama lainnya. Sebelum mulai menanam di lapangan, petani harus membersihkan lahan dari semua tumbuhan atau semak yang ada, dan dilarang keras membakar hasil tebangan atau hasil tebasan semak. Semua bekas tebangan atau tebasan harus ditata dalam barisan di luar rencana jalur tanam. Setelah itu, diperlukan banyak waktu untuk mulai menabur benih, kacangan, penutup tanah, membuat lubang untuk menanam pohon kelapa sawit, menaburkan pupuk dalam lubang, dan kemudian tanam bibit sawit. Semua pekerjaan ini harus dilakukan dengan seksama, menyediakan waktu penuh untuk itu, dan tidak boleh tergesa-gesa jika ingin berhasil membangun kebun kelapa sawit. Ketika bibit telah tertanam semuanya, petani harus menabur pupuk dan terus melakukan pengawasan. Tanaman muda perlu dijaga dengan seksama. Semakin kecil kebun yang dibangun, semakin mudah diawasi. Begitu pohon mulai berproduksi, buah sawit atau tandan buah segar atau TBS harus dipanen tepat waktu. Apabila tidak dipanen tepat waktu, TBS akan kelimat watang. Mutu TBS akan menurun dan banyak kehilangan brondolan yang terlepas dari tandanya. TBS matang panen tunjukkan dengan jatuhnya 5 butir brondolan di tanah. Menurut saya, survei detail sangat diperlukan sebelum pekerjaan pembukaan lahan dilaksanakan. Karena melalui survei detail, semua informasi penting yang menyangkut kondisi lokasi lahan, batas-batas lahan, kemudian juga rancangan blok kebun, kondisi kemiringan tanah, jenis tanah, dan sistem jaringan jalan akan dapat dituangkan dalam laporan hasil survei. Semua informasi itu akan menjadi dasar pembuatan rencana kerja, pembuatan lahan yang terarah, efektif, dan efisien. Berdasarkan status peruntukannya, ada beberapa kawasan, yaitu kawasan hutan produksi atau HP, hutan yang dilarang untuk dibuka untuk perkebunan. Yang kedua, hutan konversi atau HPK, hutan yang dapat diubah peruntukannya menjadi perkebunan setelah memperoleh izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Yang ketiga, areal penggunaan lain atau APL, areal non-hutan yang dapat digunakan untuk perkebunan dan untuk peruntukan yang lain. Masa hidup kelapa sawit sangatlah panjang, dapat mencapai 30 tahun. Memahami tentang masa hidup kelapa sawit sangatlah diperlukan. Bila petani mengenal kehidupan tanaman kelapa sawit dengan baik, petani akan memahami bagaimana membudidayakannya dengan benar. Apabila penanganan kecambah kurang hati-hati, benih akan terhambat pertumbuhannya. Pada industri benih kelapa sawit,
Proses perkecambahan dilakukan melalui ruang pemanas selama 80 hingga 90 hari. Segera setelah kecambah diterima oleh petani, setiap kecambah tersebut segera ditanam di polybag kecil yang dikenal dengan nama baby polybag selama 3 bulan. Setiap bulan akan tumbuh 1 daun, dan apabila sudah terlihat 2 lembar daun-daun kembar yang muncul, artinya bibit sudah siap dipindahkan ke polybag besar. Di polybag besar, bibit dipelihara selama 1 tahun, atau apabila sudah terdapat 15 lembar daun yang tumbuh, artinya bibit sudah siap ditanam di lapangan. Secara keseluruhan, bibit dipelihara di pembibitan atau nursery selama 15 bulan sebelum ditanam di lapangan. Apabila tanaman muda sudah ditanam di lapangan, maka pada awalnya akan sering muncul bunga jantan. Setiap bunga jantan terletak di ketiak, pelepah, daun, dan untuk beberapa bulan tanaman, kelapa sawit hanya akan mengeluarkan bunga jantan. Setelah itu, bulan-bulan selanjutnya bunga betina akan banyak diproduksi. Diperlukan kerja keras dan dana yang tidak sedikit untuk membangun kebun kelapa sawit. Anda akan membuang uang dengan percuma bila tidak ada mempraktekkan metode pengelolaan perkebunan modern. Oleh sebab itu, Anda perlu bermitra dengan perusahaan inti untuk mendapatkan kemudahan dalam hal yang pertama, bagaimana memilih lokasi yang benar. Yang kedua, bagaimana melaksanakan pembibitan dengan baik. Yang ketiga, bagaimana cara melakukan penanaman dengan benar. Yang keempat, bagaimana mengawasi sebuah perkebunan. Yang kelima, bagaimana aplikasi pemupukan dengan cepat. Yang keenam, bagaimana penanganan hama dan penyakit tanaman. Yang ketujuh, bagaimana melaksanakan panen tepat waktu. Dan yang ke-8, bagaimana mendapatkan sumber dana. Tantangan yang dihadapi oleh perkebunan kelapa sawit sama dengan jenis pertanian di daerah tropis. Selain memiliki tanah dan iklim terbaik untuk pertanian, daerah semacam ini juga memiliki sistem ekologi yang berharga seperti hutan hujan. Pembukaan hutan untuk menciptakan lahan pertanian merupakan salah satu penyebab utama deforestasi. Inilah sebab pentingnya kelapa sawit ditanam di tempat yang tepat dan dikelola dengan benar untuk menghasilkan kelapa sawit yang berkelanjutan. Konsumen memiliki peran penting dalam mendorong produsen untuk memilih kelapa sawit yang berkelanjutan. Anda dapat membaca selengkapnya tentang pendekatan Golden Agri Resources atau GAR dalam kelapa sawit yang berkelanjutan di sini. Menurut saya tidak. Kelapa sawit adalah penghasil minyak nabati yang paling efisien. Karena pada dasarnya Anda dapat memproduksi lebih banyak makanan dari kelapa sawit seluas 1 hektar daripada tumbuhan lain. Serta pupuk dan pestisida yang dibutuhkan jauh lebih sedikit untuknya. Selama ribuan tahun, kelapa sawit telah berperan penting dalam menghidupi banyak orang. Jika kita berhenti menanamnya, kita harus menanam tumbuhan lain, dan itu hampir pasti akan mengubah lahan yang lebih luas lagi untuk dijadikan areal pertanian. Ini sebagian besar disebabkan oleh dampak pertumbuhan populasi dan kebutuhan akan lahan pertanian yang lebih luas, sehingga saat ini ada lebih banyak orang yang membutuhkan makanan daripada sebelumnya. Sekarang ada 4 kali lipat jumlah penduduk yang hidup daripada kurang dari seabad yang lalu. Pada tahun 2100, kita harus menyediakan makanan yang cukup bagi 11,2 miliar orang dengan luas tanah yang sama untuk menyediakan makanan bagi 1,6 miliar orang pada 1900. Ini menjadi ancaman bagi lahan pertanian di seluruh dunia, juga bagi kami, karena harus menanam tumbuhan penghasil makanan di atas lahan yang semakin berkurang.